Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fuadi, mahasiswa program studi Magister Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai proyek yang sudah saya buat pada mata kuliah Optika Modern yang diampu oleh yang terhormat Bapak dosen Dr. Andes Aris Doyan MSI PhD dengan Bapak Dr. Renat Kosim MSI. Adapun judul proyek yang sudah saya buat yaitu pembuatan teropong bumi sederhana sebagai alat peraga pembelajaran IPA di sekolah. Nah, adapun yang melatar belakangi saya membuat proyek teropong ini yaitu kurangnya alat peraga IPA yang dapat menunjang pemahaman konsep peserta didik pada saat KBM atau kegiatan belajar mengajar. Kemudian penggunaan alat peraga ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik, karena akan memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik. Kemudian untuk mewujudkan pelajaran yang menarik dan menyenangkan ini, guru IPA, khususnya guru fisika ya, perlu membuat alat peraga yang menarik pula. Nah, salah satu alat peraga yang menarik untuk digunakan yaitu teropong sederhana sebagai alat bantu bagi peserta didik atau siswa untuk memahami teori dan konsep pada materi optik. Tujuan pustakanya yaitu teleskop atau teropong adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat atau jelas. Teropong ditinjau dari objeknya itu ada dua ya, dibagi dua menjadi teropong bintang dan teropong bumi. Nah, adapun fungsi atau kegunaan teropong bumi ini bisa digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Contohnya, teropong bumi ini digunakan untuk mengamati aktivitas gunung berapi di Indonesia. Kemudian pelaut memanfaatkan teropong bumi untuk mengamati atau melihat benda atau objek lain seperti kapal yang ada di laut seberang atau melihat daratan. Kemudian digunakan oleh bajak laut untuk melihat daratan di seberang. Nah, kemudian teropong ini juga digunakan oleh tentara untuk mengintai musuh dari kejauhan. Nah, rancangan teropong bumi menurutnya Rambiani 2013, rancangan teropong ini ada dua, yaitu teropong Galileo dan teropong Terrestrial Spyglass. Nah, teropong Galileo mempunyai ukuran pendek dan terdiri dari dua lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung yang ini ya, lensa ini cembung atau biconvex. Kemudian di belakangnya ini lensa okulernya itu biconcav ya, cekung bagian lensa okuler. Lensa cembung berfungsi sebagai lensa objektif, ini lensa objektif dekat dengan objek, dan lensa cekung ini berfungsi ganda sebagai lensa okuler dan lensa pembalik. Lensa cekung dalam teropong Galileo berfungsi menghasilkan bayangan tegak, supaya bayangan tidak tegak. Nah, prinsip kerja teropong Galileo ini ya, jika bendanya objeknya ya sangat jauh, yang sangat jauh, maka objek ini, benda ini akan terbentuk bayangannya di belakang lensa okuler ini, ya, di dekat mata pengamat. Kemudian ini menjadi benda bagian lensa okuler ini. Hasil pembiasannya ini membentukkan bayangan di depan lensa objektif lebih dekat dari aslinya ya. Nah, untuk pembentukan bayangan pada lensa objektif ini bisa menggunakan rumus fisika seperti 1/FOB sama dengan 1/SOB plus 1/S aksen OB. Untuk panjang teropong itu bisa dibuat, teropong ini panjangnya bisa ditentukan dengan rumus D sama dengan FOB minus FOK ya. Panjang fokus lensa objektif ini dikurangi dengan panjang fokus lensa okuler untuk membuat teropong ini, menentukan panjang teropong yang dibuat. Nah, sebagai contoh misalnya dalam proyek yang saya buat ini saya menggunakan fokus lensa objektifnya ya, atau lensa cembungnya ini menggunakan 50 cm atau 500 mm. Kemudian untuk lensa okulernya yang ini atau okulernya ini menggunakan 100 mm ya atau 10 cm. Ada minus ya, lensa
cekung. Nah, hasil dari pembuatan teropong ini dia dapatkan perbesarannya itu 3,25 kali ya. Nah, kemudian ya, apa sih lensa cembung itu? Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya ini lebih tebal ya, ini tebal. Kemudian bagian tepinya tipis, tepinya ini yang di atas tipis. Lensa cembung sering disebut juga dengan lensa positif dan menghasilkan dan bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Ada tiga macam ya, biconvex, plan konkav, dan konkav konveks. Nah, ada pun lensa cekung yaitu lensa yang bagian tengahnya tipis bagian tengahnya, tapi bagian tepinya tebal. Disebut dengan lensa negatif yang bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Nah, daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan jarak dekat jauhnya benda yang dilihat. Nah, misalkan benda yang dilihat sangat jauh ya, maka lensa mata itu akan lensa mata ini menjadi memipih ya, karena benda itu sangat jauh. Tapi ketika benda itu dekat, lensa mata itu membuka mata dengan lebar ya, melebar atau menegang. Nah, pada pembuatan teropong ini, waktu dan tempatnya dilakukan pada bulan Mei 2021 di Laboratorium Pendidikan Fisika. Nah, uji penggunaan alat teropong ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021 di lingkungan kampus FKIP Universitas Mataram. Sampel uji coba alat adalah mahasiswa pendidikan fisika FKIP Universitas Mataram sebanyak 17 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Pengambilan data menggunakan teropong Galileo dengan menentukan jarak objek yang akan dilihat mulai dari 50 meter dan 100 meter. Jadi objeknya sudah ditentukan jaraknya itu di 100 meter dan 50 meter. Objeknya berupa tulisan dan huruf ya, yang sangat kecil. Nanti itu yang akan dilihat menggunakan teropong ini. Adapun alat dan bahan untuk membuat teropong ini yaitu paralon, kemudian ini perlu lensa untuk lensa objektifnya, perlu lensa okuler untuk lensa okulernya, untuk benar lensa okulernya ya. Nah, lensa cembung sebagai lensa objektif berdiameter 5 cm dengan fokus 500 mm. Diameter 5 cm ya, fokusnya 5. Nah, ini lubangnya ini lebih lebar sedikit ya dari 5 cm sehingga bisa nanti masuk ke sini lensanya ya. Nah, bagaimana cara pembuatan teropong ini? Yang pertama itu tentukan panjang teropong terlebih dahulu dengan rumus fisik yang sudah ditentukan, yaitu D sama dengan FOB min FOK. Yaitu kita mengetahui fokus lensa objektif, kemudian kita kurangi dengan fokus lensa okuler, itulah panjang teropong yang akan kita buat. Kemudian potong pipa paralon atau pipa PPC seukuran badan teropong. Letakkan lensa objektif ke dalam sambungan pipa, lalu sambungkan sambungan pipa yang sudah berisi lensa tadi di ujung paling depan dengan pipa PVC yang sudah diukur. Ingat, lensa objektif selalu terletak di depan lensa okuler. Pasangkan perlup di ujung paling belakang pipa. Letakkan lensa okuler di perlupnya, teropong Galileo siap digunakan. Nah, bagaimana langkah-langkah penggunaan alat ini atau teropong ini? Siapkan teropong Galileo yang sudah dibuat, tentukan objek yang akan dilihat, tentukan jarak objek yang akan dilihat mulai dari 50 meter dan 100 meter. Arahkan teropong ke objek yang sudah ditentukan, kemudian dengan mendekatkan mata pengamat ke lensa cekung sebagai lensa okuler. Catat hasil pengamatan dari tabel yang sudah disiapkan. Nah, ini adalah teropong yang sudah dibuat, yang sudah saya buat. Ini panjangnya tadi itu ya, 30 cm dari sini ya. 5 cm, 5 cm ya. Nah, ini pengamatan menggunakan teropong ya, pengambilan data dengan subjek ujinya itu mahasiswa pendidikan fisika sebanyak 17 orang ya. Nah, jadi di sini objeknya sudah ditentukan sangat jauh ya, 50 meter dengan tulisannya sangat kecil, sehingga nanti apakah dengan teropong ini bisa melihat dengan jelas atau bisa terlihat lebih dekat tulisan atau objek yang sudah dibuatkan tadi. Nah, sebelum menggunakan teropong, terlebih dahulu para responden atau subjek uji
dicek suhu tubuhnya menggunakan termometer digital non kontak yang sudah peneliti buat ya sebelumnya. Kemudian ditulis namanya. Nah, setelah itu baru menggunakan teropong untuk melihat objek. Mungkin saya akan tampilkan video teropong yang sudah dibuat dan bagaimana hasil pengamatannya ya. Baik, ini adalah teropong yang sudah dibuat ya. Nah, ini panjangnya 35 cm sampai 40 cm ya. Ini adalah untuk okulernya menggunakan lensa cekung ya. Cekung untuk bikonkav. Kemudian untuk lensa objektifnya menggunakan lensa cembung ya atau bikonveks. Nah, sekarang kita uji coba teropong ini untuk melihat objek yang jarak jauh ya. Ya, di depan ada lapangan sepak bola dan kita bisa melihat jarak yang sangat jauh dengan menggunakan teropong ini. Nah, itulah hasil pengamatan atau hasil pembuatan teropong yang sudah dibuat oleh peneliti. Kemudian hasil pengamatannya yaitu dari 17 responden yang sudah menggunakan teropong tersebut itu mereka itu melihat dengan jelas ya pada jarak 50 meter dan 100 meter. Artinya teropong ini berfungsi dengan sangat bagus dan suhu tubuh mahasiswa pendidikan fisika yang menguji coba teropong tersebut di bawah rata-rata suhu COVID yang sebesar 38 ya, jadi masih aman. Kemudian perbesaran objek yang dilihat itu pada jarak 50 meter itu 3,25 kali, pada jarak 100 meter 3,29 kali. Untuk perbesaran okulernya ya, ini sama ya 0,39 kali, kecil ya. Nah, dari 17 responden yang sudah menguji coba tadi, saya coba memberikan angket dan ada 7 responden yang respon angket tersebut dan hasilnya itu rata-rata 3,71 dengan kriteria puas ya. Jadi mereka sangat puas menggunakan teropong tersebut. Kesimpulannya, teropong Galileo berfungsi untuk melihat benda atau objek dengan jarak yang sangat jauh menjadi lebih dekat. Ya, semua masa yang melakukan uji coba teropong merasa puas setelah menggunakan dan berharap akan ada alat-alat sederhana lain yang mudah dan murah pembuatannya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.